Sahabat Bati Channel dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita kembali berjumpa. Dan untuk narasumber kita pada pagi hari ini adalah Bapak Haji Anda Wijaya Eskompia. Ya, benar. Beliau adalah Direktur PDAM Tirta Matang Kabupaten Lahat. Izin Pak. Ya, siap. Pak Tirta, ini ada sesuatu yang luar biasa di PDAM, Pak. Ya. Dalam masa kepemimpinan Bapak yang belum genap 2 tahun ya? Belum, baru 1 tahun lebih dikit. Nah, baru 1 tahun lebih sedikit, tapi PDAM Tirta Matang Lahat sudah mampu mandiri dan surplus pendapatan. Ini bagaimana resep Bapak bisa seperti ini? Terima kasih kepada Pak. Misi saya waktu saya fit and proper test di Oprum tempoh hari, saya akan mewujudkan PDAM Tirta Matang akan menjadi penyedia air minum yang sehat, mandiri dan berkelanjutan. Ya. Dimana saat itu PDAM ini sangat buruk sekali, pendapatannya minus. Ya. Terus SDM-nya belum terkendali. Terus banyak sekali permasalahan-permasalahan yang saya hadapi saat saya menjabat di PDAM ini. Pertama, regulasi-regulasi tentang peraturan-peraturan yang harus disesuaikan, yang harus kita terapkan sesuai dengan peraturan pemerintah. Yang kedua, kebocoran, Pak. Kebocoran itu saat itu 48,9%. Bayangkan, Pak. Dari 100%. Kebocoran pendapatan apa kebocoran air? Kebocoran air dan pendapatan juga. Bayangkan Pak. Jadi kalau sudah 48% itu Pak, hampir separuh daripada produksi air kita bocor, hilang. Nah, terus pendapatan kita juga hilang. Jadi semua air yang kita distribusikan itu tidak menjadi uang. Salah satunya kebocoran. Hal itu saya lihat dari perpipaannya yang sudah lama, yang sudah tua. Salah satunya. Keduanya banyaknya sambungan ilegal saat itu. Jadi saya berharap saat itu minta bantuan dengan pemerintah daerah, DPR, dukungan. Terutama masyarakat Kabupaten Lahat harus peduli dengan PDAM karena PDAM ini adalah perusahaan daerah yang melayani penyedia air minum di Kabupaten Lahat. Yang monopoli, tidak ada perusahaan lain yang penyedia air minum kecuali PDAM. Makanya PDAM itu sangat penting sekali untuk ditingkatkan pelayanannya kepada masyarakat. Jadi kalau saya lihat daripada jumlah penduduk Kota Lahat, Pak ya, yang Kota Lahat dulu, jadi 109.895 jiwa. Jadi kita bisa melayani cakupan pelayanan baru 21,43%. Baru 21,43%. Berarti masih ada 80. Masih banyak Pak. Masih banyak sekali. Jadi kita ambil dari jumlah pelanggan untuk Kota Lahat itu jumlahnya 4.711 sambungan langganan untuk Kota Lahat. Jadi kita kalikan dengan 1 pelanggan itu untuk pemakainya ada 5 orang. Asumsinya 5 orang, gitu ya? 1 rumah tangga. Jadi kita kalikan dari 4.711 SL itu dibagikan dengan jumlah penduduk Kota Lahat 109.896. Jadi dapatlah 21,43% yang terlayani secara teknis untuk Kota Lahat sampai saat ini. Ya, untuk Kota Lahat. Untuk Kabupaten Lahat, tentunya Kabupaten Lahat mencakup berapa kecamatan, Pak ya? Nah, jadi dari jumlah penduduk Kabupaten Lahat jumlahnya 439.083 jiwa yang sudah menjadi pelanggan 6.972 sambungan langganan. Jadi kita kalikan dengan 5 orang setiap pelanggan. Jadi untuk Kabupaten Lahat itu masih di bawah 10%, Pak. Kalau di standar kabupatennya ya? Ya, seluruhnya. Jadi masih baru 7,9% pelayanan ini air minumnya, air bersihnya. Di luar Kota Lahat di mana saja yang sudah ada jaringan PDAM? Kalau untuk di daerah perbatasan Morainim itu kita sudah kerjasama dengan PDAM Morainim bahwa kita penyedia jaringan air
di daerah perbatasan di daerah Lebay Bandung, Pak. Lebay Bandung ya. Dengan yang sebelahnya itu kita menyediakan pipa distribusi dan airnya dari PDAM Lematang Inim ya. Dan juga kita sudah buat MOU dengan PDAM sana karena daerah perbatasan. Kabupaten Lahat saat itu belum mampu menyediakan IPA ya. Instalasi pengolahan air saat itu. Yang penting kan masyarakat terlayani. Ya, jadi masyarakat yang masuk dalam Kabupaten Lahat tapi penduduk Morainim ya di daerah Kabupaten Lahat, tapi mudah-mudahan tetap kita layani dengan air bersih dengan kerjasama dengan PDAM Morainim. Kita menyediakan pipa distribusi, kita menyediakan pompa untuk masyarakat itu, tapi airnya dari Morainim. Itulah salah satu kita untuk melayani masyarakat Lahat yang tinggal di perbatasan. Upaya itu. Ini Pak, Bapak tadi menyampaikan bahwa penduduk Kuta Lahat itu baru 20%. 21% terlayani ya. Ya. Kalau kita asumsi bahwa 60% lagi lah ya gitu. Mungkin yang lain tidak menggunakan PDAM ya. 60% lagi. Ini bagaimana Pak? Bapak mau optimalkan sehingga peluang pasar 60% ini dapat dijangkau. Terima kasih Bapak. Tentu ke depan ya. Jadi langkah-langkah pertama kita ke depan, kita akan mengembangkan jaringan distribusi kita untuk Kabupaten Lahat dan untuk Kota Lahat. Jadi kalau kita sudah layanan teknis kita untuk Kabupaten Lahat sudah di atas 50% saja Pak, berarti Lahat ini sudah rata-rata sudah mempunyai air bersih. Ya. Kenapa kita baru 21? Pertama kita lihat dari teknis jaringan yang sudah lama, yang sudah terpasang sejak dulu tidak berfungsi lagi Pak, seperti di daerah Talang Jawa Utara, Talang Jawa Selatan ya. Itu jaringan itu saat itu sudah ada tapi tidak berfungsi karena sudah tua dan juga peta jaringan kita belum dikuasai, kita belum mengetahui bagaimana jaringannya. Rencana kita mau rehab semuanya. Tapi sudah mulai penyisirannya? Ya, itu sudah kita buat anggarannya. Kita buat usulan akan kita rehab semua jaringan. Kedua, untuk kota baru dalam arti kata perluasan kota. Ya. Jadi kita buat jaringan baru untuk PDAM sehingga masyarakat bisa terlayani air minum. Perlu diketahui, PDAM Lahat ini dari dulu belum ada bisnis plan Pak, rencana bisnis. Jadi saya sudah buat rencana bisnis untuk 5 tahun ke depan. 5 tahun ke depan ya? Ya, jadi dari 2021 sampai 2025 kita sudah punya rencana bisnis. Mulai dari perencanaan, pelayanan, penambahan jumlah pelanggan, sampai laba yang akan kita terima pada 5 tahun ke depan. Selama 5 tahun ke depan. Ya, nah setiap tahun kita sudah memprediksikan kita bisa mendapatkan laba sekian, kenaikan jumlah pelanggan sekian, terus jaringan yang terpasang banyak yang akan kita laksanakan, itu sudah kita program dalam business plan. Business plan ya. Karena syarat untuk menjadi direktur itu dia harus mampu membuat business plan. Karena PDAM ini sejak berdiri sampai kemarinnya belum ada business plan. Baru kita 2020 disahkan Pak Bupati. Kita minta bantuan dengan PDAM Tirta Musi Palembang. Kita buat business plan. Alhamdulillah PDAM Kabupaten Lahat sudah mempunyai business plan untuk 5 tahun ke depan. Itulah sebagai acuan kita. Mulai dari anggaran, perencanaan sampai laba sudah kita prediksikan di business plan Pak. Alhamdulillah kita sudah mengacu kepada peraturan pemerintah bahwa aset PDAM itu terpisah dengan aset pemerintah daerah. Ya. Untuk mendapatkan pernyataan modal, saya dan seluruh stakeholder yang ada di Pemda, misalnya bagian perekonomian, Dewan Pengawas, kita sudah mengajukan untuk perda penyertaan modal. Jadi kita harus punya perda penyertaan modal supaya pemerintah daerah, baik itu APBN, APBD provinsi, APBD daerah dapat menyatakan modal ke PDAM. Kalau kita belum mempunyai perda penyertaan modal, pemerintah daerah tidak bisa memberikan penyertaan modal ke PDAM sebagai dasar, sebab sebagai payung untuk mendapatkan penyertaan modal itu harus ada perda. Sekarang perda itu sudah kita rancang.
sekarang masih di BPKAD sesuai dengan peraturan pemerintah 54/2017 itu harus ada kajian investasi. Ya. Jadi kita buat kajian investasi dulu bahwa apa yang kita rencanakan dalam penyertaan modal itu benar-benar bermanfaat untuk masyarakat Lahat dan pengembangan spam Lahat. Ya. Jadi intinya dalam peraturan pendirian PDAM bisa memberikan PAD kepada pemerintah daerah. Ya. Dengan syarat PDAM harus menempati laba. Tapi kalau PDAM punya laba tapi tidak ada perda penyertaan modal tidak bisa diberikan. Ya, Makanya saya harapkan pemerintah daerah mempercepat perda penyertaan modal ini. Apabila nanti PDAM-nya bisa untung, bisa laba, jadi 25% daripada laba itu bisa diberikan ke kas daerah. Seperti contohnya di Tirta Musi Palembang. Ya. Saya dari Tirta Musi Palembang, jadi kita bisa memberikan PAD ke Pemda Kota Palembang saat itu sampai sekarang hampir 55 miliar Pak setiap tahun dari laba. Karena kita sudah ada perda penyertaan modal di Tirta Musi. Makanya saya terapkan di ke PDAM Tirta Matang ini untuk membuat perda penyertaan modal. Ya. Sehingga kita bisa berkontribusi kepada Pemda. Nah, jadi kita bisa memberikan PAD nantinya apabila PDAM kita ini sudah laba. Alhamdulillah sesuai dengan laporan BPKP 2020 kemarin kita sudah mendapatkan laba Pak. Ya. Saat ini PDAM kalau kita lihat ke belakang 2018 PDAM ini rugi 2,9 miliar. Dan juga iya, Pak? Iya, sesuai dengan laporan audit BPKP, PDAM ini 2018 rugi 2,9 miliar. Kenapa? Karena dari biaya operasional, pembayaran listrik itu dibantu oleh Pemda. Ya, subsidi Pemda. Alhamdulillah 2020 kita sudah mandiri, semua biaya operasional, bayar listrik, gaji pegawai sudah kita bayar sendiri. Sekarang ya? Ya, jadi kita bayar sendiri, kita sudah mandiri. Alhamdulillah berdasarkan laporan kinerja 2021 kita dapat laba 500 juta rupiah dan deposito per hari ini kita sudah menyimpan dana di Bank Sumsel 2,2 miliar rupiah Pak. Alhamdulillah. Ya. Luar Kita biasa. sudah mendapatkan bisa menyimpan deposito sebagai dana cadangan untuk PDAM per hari ini sudah 2 miliar dan juga tahun kemarin ada keuntungan 500 juta tapi biaya tersebut belum bisa kita manfaatkan untuk ke Pemda atau memberikan PAD karena belum ada perda penyertaan modal dan dua kita masih mestinya sudah bisa ya. Ya kalau sudah ada perda penyertaan modal. Karena Pemda belum ada penyertaan modal sama ya, kita. Ya. Jadi saya waktu masuk ke sini kapasitasnya masih kapasitasnya lama, tidak ada penambahan sama sekali, tapi ada bantuan dari Pak Bupati. Saya minta benarin IPA Karanganyar IPA 3 untuk sedimentasi karena saya berharap perbaikan mutu air. Langkah-langkah yang setelah saya laksanakan pada beberapa tahun ini kita kerjasama dengan Dinas Kesehatan untuk pengujian kualitas air sehingga air yang kita gunakan itu bisa dikonsumsi masyarakat sesuai dengan Permenkes 92 tahun 2010. Air siap minum itu kemarin ya? Nah itu kalau rencana kita untuk tahun depan kita akan membuat keran air siap minum. Jadi keran air siap minum untuk masyarakat umum akan kita buat di kantor Pemda. Pertama, yang kedua di rumah sakit umum. Oh iya ya. Jadi masyarakat tinggal buka keran siap minum dan juga air minum itu sudah diakui oleh pemerintah ataupun dari legislasinya itu siap minum bebas daripada bakteri ataupun dari sudah. Ya. Kalau Bapak ada himbauan pada masyarakat pelanggan silakan. Terima kasih. Saya berpesan kepada masyarakat Kabupaten Lahat untuk senantiasa peduli dengan PDAM. Apabila ada kebocoran, pegawai PDAM tidak cukup untuk mengawasi seluruh jaringan. Saya harap peran masyarakat sangat membantu sekali. Apabila ada kebocoran, pipa yang pecah, dilaporkan ke PDAM agar segera kita tindak lanjuti. Dan juga kepada pelanggan yang sudah menjadi pelanggan PDAM,
untuk membayar tagihan. Jadi tagihan rekening sesuai dengan yang ditagihkan, dibayar rutin setiap bulan, jangan menunggak. Karena saya akan menerapkan peraturan apabila lebih dari 2 bulan tidak bayar, kita akan melakukan eksekusi atau pemutusan. Jaringannya. Karena sumber dana atau biaya yang diterima pendapatan PDAM bersumber dari masyarakat. Makanya kami berharap kepada masyarakat pelanggan PDAM yang sudah jadi pelanggan harap melakukan pembayaran secara rutin, jangan nunggak. Karena untuk kita memajukan PDAM perlu adanya penerimaan dari masyarakat supaya kewajiban kami melayani air kepada masyarakat lebih optimal dan hak masyarakat untuk menerima air bersih secara kontinu, secara terus-menerus. Alhamdulillah, saya berharap masyarakat Lahat sangat peduli sekali dengan air minum, dengan tagihan, jangan menunggak. Yang selanjutnya, kita sebagai pimpinan di sini, saya sudah memberikan arahan-arahan kepada pegawai untuk bekerja dengan jujur, dengan baik, jangan ada kolusi dengan masyarakat. Saya himbau sekali kepada pegawai, jangan sekali adanya kolusi kepada pelanggan. Jangan ada permainan dengan pelanggan ya. Saya sebagai pimpinan PDAM Lahat, saya sudah menjadi role model, jadi contoh pada pegawai, tidak ada korupsi, tidak ada kolusi. Saya transparan Pak, mulai dari pembelian bahan kimia sampai dengan pengadaan barang saya transparan, terbuka. Nah, jadi saya harap kepada pegawai untuk melayani masyarakat dengan ikhlas. Jadi kerja cepat, kerja ini cerdas dan kerja tuntas. Itu yang saya harapkan. Jadilah aset perusahaan yang menguntungkan. Jadilah sumber daya SDM ini menjadi aset PDAM yang menguntungkan. Sehingga PDAM bisa maju dan bisa membantu pemerintah daerah dalam menanggulangi air bersih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi demikian saudara wawancara kami dengan Bapak Direktur PDAM Kecamatan Kabupaten Lahat. Semoga apa yang beliau sampaikan akan dapat memotivasi dan menginspirasi masyarakat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.